Selamat datang di Pelangi Dongeng, tempat di mana dongeng, legenda, dan cerita rakyat dari berbagai penjuru dunia kembali hidup. Setiap kisah membawa pesan, setiap legenda menyimpan hikmah. Mari kita jelajahi dunia imajinasi, petualangan, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Yuk, siapkan hati dan telinga, karena cerita akan segera dimulai. Judul: Pada zaman dahulu Kisah kala, Dewi Lanja, di tanah Jawa bagian utara, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Endang Sukarni. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun wajahnya elok barembulan. Purnama dan tutur katanya lembut menyejukkan hati siapa saja yang mendengarnya. Sukarni tumbuh sebagai gadis periang, penuh kasih sayang, dan gemar menolong sesama. Namun kebahagiaan tak selalu abadi. Setelah ia menikah dengan seorang pria gagah dari negeri seberang, nasib buruk menimpa. Suaminya wafat tak lama setelah pernikahan. Sukarni ditinggalkan sendirian dalam usia muda. Ia pun mendapat sebutan Lanja, sebuah istilah Jawa untuk perempuan muda yang telah menjanda. Hari-hari Sukarni diliputi kesedihan. Setiap malam ia menatap bulan, bertanya pada takdir, mengapa kebahagiaan begitu singkat bagiku? Tangisnya tak hanya terdengar oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk gaib yang bersemayam di laut selatan dan utara Jawa. Suatu malam, Sukarni bermimpi. Ia melihat samudra luas dengan ombak berkilauan, dan di tengah ombak itu muncul seorang perempuan agung berselimut cahaya hijau kebiruan. Dialah Nyai Roro Kidul, penguasa laut selatan. Suaranya bergema lembut namun berwibawa. Anakku, takdir memang menguji hati manusia. Kau yang bernama Lanja, jangan biarkan air matamu mengeringkan semangat hidup. Jika engkau sudi, ikutlah padaku. Akan kuberikan jalan agar engkau menemukan kekuatanmu sendiri. Mimpi itu begitu nyata. Ketika bangun, Sukarni merasakan panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ia pun berjalan menuju pantai selatan, membawa niat untuk berserah pada arus takdir. Di tepi pantai, Sukarni duduk memandang lautan. Angin bertiup kencang, ombak bergulung, hingga tiba-tiba muncul pusaran air. Dari pusaran itu muncullah sosok jelita berselendang hijau, memancarkan aura megah. Benarlah, itu adalah Nyai Roro Kidul. Wahai Lanja, kata sang ratu laut selatan, aku tahu pedihnya hatimu. Jika engkau ingin, tetapi aku akan menjadikanmu hidupmu tak lagi sama. Kau akan belajar menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sukarni menunduk, lalu menjawab dengan suara bergetar. Hamba rela, Gusti Ratu. Jika ini jalan untuk menghapus duka, hamba ikhlas. Dengan izin itu, Nyai Roro Kidul menuntun Sukarni menuju alam gaib bawah laut. Ia belajar ilmu gaib, tata cara kerajaan laut, serta kesaktian untuk menjaga harmoni. Sukarni pun tumbuh menjadi sosok yang berwibawa, berani, sekaligus ulas asih. Perjalanan menuju utara. Setelah beberapa lama, Nyai Roro Kidul berkata, Lanja, engkau sudah kuat, namun takdirmu bukan tinggal bersamaku di laut selatan. Aku memberimu tugas, pergilah ke arah utara, ke pesisir Pekalongan. Di sana engkau akan menjadi penguasa wilayah laut, menjaga nelayan, dan melindungi bumi dari gangguan gaib. Sukarni, yang kini bergelar Dewi Lanja, menerima amanat itu. Ia menyeberangi lautan dengan angin kencang, melewati gelombang demi gelombang hingga sampai di pantai utara Jawa. Di sana, ia mendirikan kerajaan gaibnya. Semenjak itulah Pekalongan dikenal sebagai wilayah pelindungan Dewi Lanja. Para nelayan kerap merasakan bahwa ketika badai besar datang, ada kekuatan tak kasat mata yang menolong kapal mereka agar tidak karam. Konon, pada suatu masa Dewi Lanjar ingin menguji kesaktiannya. Ia bersama para jin laut berusaha menggoda Sunan Kalijaga yang sedang bertapa di hutan Gambiren. Dengan wujud jelita, ia menari di hadapan sang Sunan. Namun Sunan Kalijaga hanya tersenyum, lalu berkata tenang, Wahai Dewi Lanjar, engkau memang cantik jelita. Namun bukanlah kecantikan jasad yang membuat seseorang mulia, melainkan cahaya iman. Janganlah engkau menggoda manusia yang sedang mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dewi Lanja terdiam. Ia tersadar bahwa kekuatan gaib, sekalipun tak mampu menandingi kekuatan batin seorang wali. Sejak itu,
Ia menaruh hormat kepada para wali dan berjanji tidak akan mengganggu orang-orang yang beribadah. Begitulah kisah Dewi Lanjar, seorang perempuan yang lahir dari duka, namun menjelma menjadi sosok agung penjaga laut. Dari penderitaan, ia menemukan jalan menuju kekuatan. Dari kesepian, ia mendapat peran abadi menjaga harmoni. Dan hingga kini, ketika angin laut utara berhembus kencang di malam hari, masyarakat percaya bahwa itu adalah sapaan lembut sang Dewi kepada anak-anak pesisir yang ia cintai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari Pelangi Dongeng hari ini. Semoga cerita ini membawa pelajaran dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dongeng-dongeng berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.